Kan dia kan bilang, saya membuat tesis ilmiah ini karena dengan adanya oknum Habib yang pernah berkata di persidangan, Muhammad kakekmu atau kakekku? Itu kan aneh. Imat, sebut aja nama saya, Imat. Kenapa nggak berani sebut nama saya? Padahal waktu di persidangan itu, saya menyebut itu saya menukil kata-kata Imam Ali Zainal Abidin. Makanya Imat nonton yang bener. Saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin belum pernah bilang kepada Yazid, wah Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku? Kalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka kau telah berdusta. Dan kalau kau bilang Muhammad kakekku, kenapa kau bantai ayahku? Kan dia kan bilang, saya membuat tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu, fa ya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha ayil akhirah. Amin Allahumma amin. Ada video yang beredar tentang Habib Bahar dalam satu ceramahnya baru-baru ini, belum lama ya, di mana beliau menyindir, bukan menyindir lagi, bahkan menyebut nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Habib Bahar mengatakan kenapa Kiai Imad itu tidak menyebut namanya ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam satu ceramahnya mengatakan ada oknum Habib yang mengatakan Rasulullah kakekku atau kakekmu. Ya, termasuk juga yang mengatakan oknum Habib ya, di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah dan bla 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 itu. Di sini Habib Bahar merasa tersinggung. Mengapa tidak menyebut namaku? Itu kan aku yang disebut oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, Habib Bahar nyebutnya bukan Kiai Haji Imad ya, tapi Imad ya, langsung Imad gitu ya. Itu poin satu. Yang kedua, Habib Bahar mengatakan bahwasanya ketika beliau mengatakan Rasulullah jaddi au jadduk atau Rasulullah kakekku atau kakekmu kepada seorang yang agak tua, artinya mungkin dari sisi face orang yang dikatakan seperti itu oleh Habib Bahar itu lebih tua daripada Habib Bahar. Tapi kok berani? Kan ini masuk pada wilayah etis. Kata Habib Bahar di situ, katanya Habib Bahar pada lagi menukil ungkapan daripada Ali Zainal Abidin. Itu poin duanya. Nanti kita akan uji tepat atau tidak ketika Habib Bahar menukil kata itu. Ungkapan itunya benar. Tapi ketika itu diungkapkan oleh seorang Habib Bahar di sini, layak atau tidak dan konteksnya tepat atau tidak. Kira-kira begitu ya. Nanti kita akan uji. Pertama, soal kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak menyebut Habib Bahar, itu diinterpretasikan oleh Habib Bahar sebagai takut. Ya, saya menginterpretasikan Habib Bahar mengatakan seperti itu karena Habib Bahar menganggap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani takut. Kan kalau dimasukkan pada wilayah persoalan ini, apakah benar Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu takut secara person ya? Saya pikir takut untuk apa? Kalaupun takut ketersinggungan segala macam, apakah akan terjadi dengan usia Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Habib Bahar akan terjadi berantem seperti anak kecil kayak gitu? Kan enggak, Pak. Paling kalau terjadi berantem santri-santrinya itu. Tapi ya kita berharap agar supaya tidak terjadi seperti itu, dan mudah-mudahan sampai ini terjadi nanti adalah kedamaian, persaudaraan, bukan orang-orang yang memprovokasi ingin berantem dan segala macam itu. Enggak ya, itu kayak anak kecil. Kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak menyebut nama Habib Bahar secara eksplisit? Tentu itu karena yang ditujukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah ajarannya, apa yang dikeluarkan oleh Habib Bahar, bukan Habib Bahar secara person. Itu mengapa masuk pada wilayah kode etik, Pak. Itu masuknya pada wilayah etis, artinya yang difokuskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan Habib Bahar secara person, tetapi ajaran yang diungkapkan oleh Habib Bahar, dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar. Sah dong. Ini yang tersinggung malah soalan pribadi, tidak menyebut nama lah, apalah, sudah menyebutnya Imad lah, apalah. Nah, tinggal teman-teman sekarang yang menilai pantas atau tidak seorang public figure, orang yang dianggap sebagai agamawan, orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki suri tauladan, berbicara di hadapan ribuan orang, kan ceramahnya selalu begitu. Menyebut nama orang yang tidak dipercaya, yang tidak disukainya dengan nama Imad. Menyebut langsung nama begitu. Pantas atau tidak? Itu satu ya, itu ya.
Kemudian kita bisa lihat di sini dalam Nasu Khutbatil Imam Sajjad atau Ali Zainal Abidin, ini lakopnya ya. Memang betul ada dalam teks khutbahnya Fisham ini yang ditulisnya ya, teman-teman bisa akses ini. Teks ini memang menukil ketika Ali Zainal Abidin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Habib Bahar. Tapi ingat, dalam konteks khutbah ini politik waktu itu sedang memanas, Pak. Keadaan politik sedang memanas, apatah lagi ini langsung berkaitan dengan ayahnya. Ayah dari Ali Zainal Abidin yaitu Imam Husain terbunuh di Karbala. Jadi dalam keadaan emosi, beliau sebagai manusia maklum-maklum saja. Maka ketika ada khutbah seperti ini, apatah lagi Ali Zainal Abidin ini hubungan kepada Rasulullah, intisabnya kepada Rasulullah itu masih hubungan cicit, Pak, cicit dan uyut. Nah, artinya dalam hal ini persoalan yang dihadapi oleh Ali Zainal Abidin atau Imam Ali Zainal Abidin ini kan sangat genting sekali. Sampai ini urusannya meregang nyawa, yaitu terbunuhnya Imam Husain di perang Karbala, Pak. Kita bisa bayangkan ya sebagai manusia bagaimana saudara kita terbunuh oleh seseorang hanya karena urusan politik atau ada kepentingan pribadi di situ. Kalau kita baca sejarahnya itu kan mengaitkan pernikahan dengan Zainab segala macam itu. Tapi ya saya merasa nggak etis lah untuk menceritakan itu, tapi di sejarah banyak yang mencatat tentang itu. Saya tidak ingin ke sana. Intinya ketika kita melihat saudara kita, leluhur kita terbunuh, kita kan emosi. Apatah lagi ini jaraknya masih dekat. Maka maklum di sini Ali Zainal Abidin mengatakan iltafata min fauqil mimbari ila Yazid. Ini naratornya ya. Kemudian Ali Zainal Abidin menoleh min fauqil mimbari dari atas mimbar ila Yazid kepada Imam Yazid. Kepada Yazid ya. Yazid bin Muawiyah. Faqala, dan ia berkata, Ali Zainal Abidin berkata, Muhammadun hadza jaddi am jadduka. Muhammad itu adalah kakekku atau kakekmu. Ya Yazid. Fa in ja'amta annahu jadduka, apabila kamu menyangka bahwasanya Rasulullah itu adalah kakekmu, faqad kadzabta wa kafarta, maka kamu telah bohong dan kamu telah kafirlah. Wa in ja'amta annahu jaddi, apabila kamu menyangka bahwasanya Rasulullah itu adalah kakekku, falima qatalta icratahu, mengapa engkau membunuh icrahnya, mengapa engkau membunuh keturunannya, mengapa engkau membunuh keluarganya. Ini sarkasem yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi kalau mau nukil jangan separuh. Persoalannya bagaimana? Segenting ini tidak. Apatah lagi di sini Ali Zainal Abidin intisab ke Rasulullah itu masih cicit. Ya. Ini kalau mau dibahas juga apakah benar Habib Bahar itu keturunan Rasulullah? Apatah lagi ada penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Walaupun saya di sini tidak mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus secara pribadi ya. Artinya saya secara pribadi tidak mengatakan nasab Ba'alawi terputus. Tapi dalam wilayah kajiannya memang begitu. Kajian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani oleh siapapun ya, banyak sekarang kiai-kiai yang turun tangan juga membicarakan nasab Ba'alawi ini. Tapi saya sebagai penikmat kajian di sini hanya mengkaji itu dan hanya mengurai itu secara keilmuan, Pak ya. Jadi begitu. Kenapa saya di sini sebutkan agar supaya tidak ribet-ribet lah. Adapun teks khutbah oleh Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin ini sangat panjang sekali, teman-teman. Kemudian di sini ada aku adalah putra dari orang yang diwahyukan. Ada di sini teksnya khutbahnya ya, kalau teman-teman baca semua, tapi terlalu panjang. Yang intinya ini semuanya sindiran. Kemarahan Ali Zainal Abidin, rasa ketidakterimaannya karena ayahnya terbunuh di perang Karbala. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tarik kepada persoalan Habib Bahar, memang Habib Bahar itu persoalannya gimana? Segenting ini tidak. Belum lagi Habib Bahar intisabnya ke Rasulullah itu kan jauh. Walaupun seandainya memang Habib Bahar ini adalah keturunan dari Rasulullah. Begitu ya. Nah, jika ada pertanyaan apakah Habib Bahar ini keturunan Rasulullah atau bukan, itu bukan wilayah saya atau bukan untuk atau saya tidak ingin berbicara di situ, Pak ya. Tapi yang pasti X atau tidak sih Habib Bahar mengatakan seperti itu dan menukil dari Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, pantas atau tidak itu saja. Kira-kira begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, mohon dikoreksi, mohon diluruskan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.